Jangan sampai potensi besarnya ternoda oleh pengelolaan yang kurang profesional atau malah jadi ajang kepentingan sesaat. Dan pada akhirnya bukan hanya sekedar event viral yang endingnya mengecewakan. Halo Sobat Parekraf, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di channel yang sama. Sobat Parekraf, siapa sih yang nggak bakal heboh dengar kabar artis Amerika, the one and only, yaitu Emily Mike, katanya bakal hadir di event Pacu Jalur. Dan tentu saja ini berita bombastis, langsung bikin jagat maya geger. Tapi bener nggak sih kehadirannya bikin Pacu Jalur makin meledak? Atau jangan-jangan cuma jadi FOMO dan berujung ke kekecewaan? Nah, penasaran seperti apa pembahasan kita? Yuk kita kemon. Welcome to Sobat Parekraf Pro. Mengupas lebih dalam. Kita tahu beberapa waktu terakhir ini timeline kita tuh dibanjiri sama aura farming. Entah dari mana aja asalnya ya kan. Video aksi Pacu Jalur ini pakai backsound Emily Mike jadi viral dan makin nagih tentunya. Jujur aja nih Sobat Parekraf, awal-awal kita kira nih cuma tren biasa ya kan. Sementaranya kalau trending itu kan biasanya 1 minggu atau 2 minggu. Tapi begitu si bocah Pacu Jalur Ryan Arkandika dari tim Tuah Kogi ini dinobatkan sebagai duta wisata Riau dan jadi ambasador Kid Aura Farming oleh dunia, sontak ini menjadi berita dunia yang belum berhenti-hentinya dibicarakan hingga saat ini. Dan lebih mengejutkan lagi, begitu Emily Mike sendiri ngumumin bakal datang ke Indonesia dari laman Instagramnya. Ini bukan lagi tren, tapi ini udah jadi masterpiece nih Sobat Parekraf. What's up Indonesia, this is Melly Mike, the creator of Young Black and Rich. I'm an artist from the United States and I'll be traveling to Riau for the Pacu Jalur Festival on August 20th through the 24th. But that's not all, because I'm also performing Young Black and Rich live. I can't wait to meet every single one of you and learn as much as I can. Let's make this moment bigger than anyone could imagine. Salam Kayur. Nah, lalu pertanyaannya, apakah ini strategi marketing jenius atau cuma kebetulan semata? Yang jelas nama Pacu Jalur langsung naik daun tentunya. Seakan-akan kolaborasi Emily Mike dan Arkandika adalah influencer paling ampuh di muka bumi. Sobat Parekraf, event Pacu Jalur ini sendiri rencananya bakal digelar dari tanggal 20 sampai 25 Agustus 2025. Dan bayangkan, acara ini sebenarnya masih akan digelar bulan depan pada tahun 2025 ini. Tapi isunya sudah mengguncang jagat raya. Hingga setiap plafon travel agent itu pun sudah mulai memposting dan mempromosikan jasa penginapan. Tidak hanya itu, persiapan ini juga diharapkan optimal karena sudah pasti ini akan dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dan bahkan influencer-influencer ternama pastinya. Persiapan-persiapan tersebut bukan hanya dari panitia tapi juga dari pemerintahannya nih Sobat Parekraf. Nah, ini kita kutip dari laman kwansing.go.id. Pembentukan panitia Festival Pacu Jalur 2025. Bupati Kwansing diwakili asisten 3 berharap persiapan dimulai lebih optimal. Teluk Kuantan, persiapan menuju Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 dimulai dengan rapat pembentukan kepanitiaan yang dilaksanakan di ruang rapat multimedia kantor Bupati yang dipimpin oleh Administrasi Umum Setda Kuantan Singingi. Mewakili Bupati Kuantan Singingi, Kwansing, Senin 26/5/2025. Pada kesempatan itu juga, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan surat keputusan atau SK Bupati yang telah disahkan, Festival Pacu Jalur Tradisional tahun ini akan digelar di tepian Narosa, Teluk Kuantan pada tanggal 20 hingga 24 Agustus 2025 dengan tema Pacu Jalur Mendunia, UMKM Semakin Jaya. Mantap. Adapun rangkaian acara ini juga nantinya bakal direncanakan selama 5 hari ya Sobat Parekraf.
Antara lain kegiatan Melo Jalur, pertunjukan kesenian tradisional, penampilan etnis, pentas seni dan kabupaten kota, musik modern, seminar budaya, lomba foto dan video, expo UMKM, pameran makanan tradisional, serta pameran foto dan video. Terang Kepala Dinas Pariwisata setempat. Apa yang dilakukan oleh pemerintahan Kwan Sing ini sangat tepat ya kita kira, karena pembentukan panitia ini sangat penting dalam kesiapan segala yang berkaitan dengan pelaksanaan pacu jalur tradisional yang juga merupakan salah satu event terbesar di Provinsi Riau. Nah, dari berita tersebut ya mudah-mudahan ini berjalan dengan skema dan protokoler yang tepat dari segi keamanan tentunya, dan kebersihan juga jadi prioritas utama tentunya, biar nggak ada lagi cerita sampah berserakan di mana-mana. Ini kita kutip dari pada laman Instagram Karisma Event Nusantara dari Iis_Aza. Tolong Pak Menteri. Wah, bukan Pak Menteri lagi Kak, udah Bu Menteri sekarang. Mulai sekarang itu yang pungli-pungli tolong ditindak, jangan sampai nanti hari H masih banyak pungli, nanti malah nggak ada yang datang lagi. Bangun WC umum yang banyak, ini benar-benar potensi buat pariwisata. Tolong minta tolong banget, uang rakyat digunakan yang benar. Nah gini ya Kak Iis ya, sebenarnya Kemenparekraf RI sudah ikut andil dalam Karisma Event Nusantara sejak tahun 2023. Menurut kita sih semua stakeholder itu ya, biar dia kementerian, biar dia dinas setempat dan bahkan bupati, termasuk masyarakat juga ikut andil di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau pungli-pungli itu, kalau sampah-sampah itu sebenarnya juga kesadaran pengunjung dan masyarakat setempat. Setuju ya? Nah Sobat Parekraf, kita sudah pastikan ini bakal meledak, bakal viral banget nih nanti di bulan Agustus tahun ini. Saran kita adalah mitigasi risiko itu juga penting, seperti kepadatan pengunjung ini juga wajib diwanti-wanti ya Pak Bapak Ibu Panitia, biar nggak ada insiden yang tidak diinginkan nantinya. Pokoknya harus semua udah dipikirkan matang-matang, dan kita doakan saja semua berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi. Jangan sampai jutaan pasang mata yang datang ke sana itu menjadi jutaan pasang mata yang kecewa. Sobat Parekraf, ini bagian yang bikin kadang kita agak miris nih. Ketika sebuah event budaya yang tadinya otentik, murni, dan penuh makna, tiba-tiba jadi sorotan karena embel-embel viral dan FOMO. Pertanyaannya, apakah keviralan pacu jalur dan kehadiran Mili Mike ini benar-benar bentuk apresiasi terhadap budaya kita? Atau cuma jadi alat untuk menarik keramaian demi kepentingan lain? Jangan sampai ya, akar rumput budaya pacu jalur yang sesungguhnya itu adalah semangat gotong royong, kebersamaan, dan tradisi lokal. Jangan sampai malah terkikis dan terganti dengan gemerlap lampu sorot dan influencer dadakan. Catet, kalau pacu jalur yang tadinya sakral malah jadi event instagramable semata, kan gak etis jadinya. Nah, kita akan bahas kenapa ini penting untuk dijadikan rujukan, agar akar budaya ini tidak dieksploitasi hanya semata-mata karena segelintir elit. Kadang gini juga ya, budaya dan sejarah di Indonesia itu gampang dipolitisi. Dan keseringan penyakit klasik event-event besar di Indonesia itu tidak terlepas dari panggung pencitraan politik. Coba Sobat Parekraf komen di kolom komentar, jujur siapa di sini yang pernah datang ke acara besar tapi malah disuguhi rentetan kata sambutan dari berbagai pihak yang gak ada habis-habisnya. Wisatawan udah datang nih jauh-jauh, bayar mahal, niatnya mau nikmati budaya ya kan, malah disuruh dengerin pidato berjam-jam. Kata sambutannya selamat datang Bapak ini, Ibu ini dan bla 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 lainnya. Dengan hormat kami sampaikan. Dan itu kan agak membosankan, dan waktu berharga wisatawan terbuang sia-sia. Akhirnya yang ada cuma rasa bosan dan kekecewaan. Dan tentunya citra budaya kita bisa rusak karena hal-hal tersebut. Jadi acara yang seharusnya jadi ajang promosi malah jadi ajang unjuk gigi politisi. Pacu jalur ini kan punya potensi besar. Jangan sampai cuma jadi backdrop foto-foto selfie para pejabat.
Oke. Nah, jadi yang punya kepentingan, kita nggak mau cuma ngeluh. Di konten ini kita juga mau kasih solusi dan kasih saran buat para pemilik kepentingan, dari panitia, pemerintahan daerah, sampai stakeholder pariwisata lainnya. Ini beberapa himbauan dari kita. Yang pertama, persiapan matang. Bukan cuma jadwal, tapi juga simulasi acara. Coba deh sebelum hari H, bikin simulasi dari kedatangan wisata, alur tiket, sampai kebersihan toilet. Biar nggak ada lagi drama-drama toilet jorok ini itu, semuanya kotor, banyak sampah, atau antrian mengular. Nah, ini kan bahaya. Nah, sedikit kita berbicara tentang event di Aquabaik Danau Toba. Nah, di situ tidak ada simulasi bagi fotografer-fotografer setempat. Jadi susah untuk mencari angle-angle tertentu. Fotografer-fotografer ini jadi kejar ke sana kemari untuk mendapatkan foto-foto bagus dan momen-momen keren. Karena kan ini foto-foto ini juga baik untuk publikasi. Nah, jadi ya mudah-mudahan dari hal ini bisa ditangkap lah ya Bapak Bupati setempat atau panitia setempat lah ya. Jadi yang jasa dokumentasi ini, para fotografer dan videografer ini juga diberitahu di mana angle-angle yang tepat untuk mengambil momen-momen yang tepat pula. Lalu yang kedua adalah manajemen lalu lintas. Ini sangat penting nih Pak, karena jangan sampai kejadian ini malah bikin macet sepanjang jalan sampai semua kampung yang tidak terdampak juga ikut macet. Kalau bisa jangan. Jadi gini Pak, kenapa ini juga penting dipikirkan dan simulasi? Karena jalur macet itu musuh utama wisatawan. Jadi waktu acara mudah-mudahan ini punya lokasi parkir yang luas dan memiliki transportasi umum yang memadai, dan kalau perlu batasi akses kendaraan pribadi di area tertentu. Jangan sampai niat liburan malah jadi frustasi di jalan. Dan bila perlu, semua warga yang terdampak di sekitaran tersebut disuruh libur untuk bekerja dan diajak menjadi pedagang nih tentunya. Jadi akar rumput budaya itu bukan hanya menarik wisatawan, tapi membantu perekonomian masyarakat lokal. Lalu yang ketiga adalah harga tiket dan UMKM. Jadi ini juga penting ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada perang harga tiket yang nggak masuk akal atau calo-calo yang meresahkan. Ini biasanya kayak gitu nih di Indonesia, di mana-mana itu, dimanapun selalu seperti itu. Penyakitnya kalau udah ramai menaikkan harga tiket, menaikkan harga produk ini. Jadi orang males lagi datang. Nah, kita kutip dari komentar salah satu sahabat kita ini tadi kan, itu yang pungli-pungli tolong ditindak. Jangan sampai nanti hari H banyak turis malah masih banyak pungli. Nanti malah nggak ada yang datang lagi. Itu adalah salah satu audiens yang berpendapat tentunya Sobat Parekraf. Jadi masukan-masukan itu perlu diperhatikan ya Bapak Panitia. Dan satu hal yang paling penting adalah dukungan UMKM lokal. Fasilitasi mereka, jangan bebankan dengan biaya sewa lapak yang mahal tentunya. Biar mereka juga ikut merasakan manfaat dari kemajuan pariwisata. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ada palak memalak liar yang meresahkan wisatawan. Ingat, event pacu jalur ini adalah aset budaya yang luar biasa. Jangan sampai potensi besarnya ternoda oleh pengelolaan yang kurang profesional. Oke, nah atau malah jadi ajang kepentingan sesaat. Ini kan bahaya. Mari kita jaga dan kembangkan bersama agar pacu jalur benar-benar bisa jadi kebanggaan Indonesia. Dan pada akhirnya bukan hanya sekedar event viral yang endingnya mengecewakan. Sobat Parekraf, itulah tadi sedikit pandangan kita tentang pacu jalur yang lagi viral ini. Semoga Emily Mike benaran hadir ya Sobat Parekraf, dan bisa memberikan dampak positif, bukan cuma bikin gaduh sesaat. Dan semoga pacu jalur tetap jadi pacu jalur yang otentik, penuh kehangatan budaya, dan benar-benar bikin wisatawan happy dan bukan cuma FOMO. Sobat Parekraf, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Salam sehat, salam logika, dan bye.